Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pembalasan berdarah yang memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mbok Sinum terlihat duduk santai sembari mendengarkan radio usang, mendengarkan berita mengenai harga solar yang naik hingga membuat harga sembako juga ikut naik. "Mbok, saya bosan, Mbok," ucap Mirna yang sedari tadi ikut mendengarkan berita. Namun Mirna malah semakin bosan karena tidak ada kegiatan. "Mau jalan-jalan?" tanya Mbok Sinum menawarkan. "Mau, Mbok," gumam Mirna semangat. "Ke pasar aja ya, mumpung masih buka jam segini." "Iya, Mbok, saya ambil dompet dulu ya, Mbok." "Tunggu sebentar," ucap Mirna bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet. Mbok Sinem menunggu dengan tenang sampai sesuatu di dekat gorden membuat Mbok Sinem menggelengkan kepala. "Jangan ganggu," Mbok Sinem kemudian bergumam dengan pelan. "Ayo, Mbok," ajak Mirna. Menepuk pelan pundak Mbok Sinem membuat Mbok Sinem terkejut. "Kenapa, Mbok?" tanya Mirna sembari melihat ke arah gorden. "Bukan apa-apa, ayo," ajak Mbok Sinem menghindari topik obrolan itu. Dalam waktu 15 menit berjalan kaki, Mirna dan juga Mbok Sinem sampai di pasar Kutukan. Suasana pasar terlihat ramai walau jam sudah menunjukkan pukul 14 lebih 14 siang. Berada di pasar Kutukan itu membuat Mirna merasa melihat film Tempo Dulu, di mana banyak pedagang penjual tembikar, peralatan masak dari kayu, dan suasana toko yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Apalagi apa yang dikenakan pedagang juga sangat tradisional. Untuk laki-laki semuanya mengenakan celana hitam di bawah lutut, mengenakan baju lorek hitam coklat dan udeng bercorak batik, dan hampir semuanya bertelanjang kaki. Untuk perempuan semuanya mengenakan jarit dan kebaya dengan berbagai warna. Rambut juga ditata rapi, disanggul. Terlihat sangat manis sekali. Walaupun sudah siang, pedagang masih menjajakan dagangannya dengan semangat, membuat Mirna terkagum-kagum. "Sekalian belanja buat masak besok ya, Mbok?" pinta Mirna sembari menuju pedagang sayur. "Mau beli apa, Mbak Ayu?" tanya Mbah penjual sayur. "Oh, saya mau beli sayur, Mbah. Cabenya setengah kilo ya, bawang merahnya sama bawang putih sekilo, sama kangkung ini 2 ikat," ucap Mirna menunjuk apa yang mau dirinya beli. Setelah selesai, penjual memasukkan sayur dan bumbu ke dalam kantung berwarna hitam gelap. "Ini, Mbak, sayurnya. Terus ini buat anak ceweknya," ucap Mbah sembari menyerahkan satu buah gulai berbentuk bunga. "Anak perempuan siapa, Mbah?" tanya Mbok Sinem kesal. "Bawa aja, dia pengen permen. Nanti lempar aja ke pohon pisang," jawab Simba memaksa Mirna membawa permen itu. Sedangkan Mirna yang tidak tahu hanya menurut saja, memasukkan permen ke dalam kantung belanjaannya sebelum pulang. Rumah terlihat lenggang, sepi, tidak ada orang. Pintu juga terkunci rapat. Sabto menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi rotan dekat pintu. Kursi untuk menerima tamu yang hanya ingin basa-basi, karena tamu penting biasanya masuk ke dalam rumah. "Itu loh, itu yang sekarang nempatin rumah hantu. Ih, kok nggak takut ya?" bisik dua bocah di dekat pagar bambu. Sini," teriak Sabto. Dua anak itu memandang Sabto dengan ragu, tapi enggan untuk masuk ke rumah.
menginjakan kaki di halamannya saja tidak mau, hanya mematung di pinggir jalan. Sabto mendekat setelah mengambil segenggam dodol dari dalam tasnya. "Dipanggil kok gak mau mampir?" tanya Sabto menepuk pundak Adi, anak berpawakan kurus dengan rambut pelontos yang kini tersenyum lebar. "Gak apa-apa Pak Dokter." "Hihi, anu." Adi nampak berpikir, mencari alasan yang tepat agar bisa segera pulang. "Ih," gumam Aldo yang kesal karena sepupunya tidak kunjung memberi jawaban yang jelas. Ado, bawakan gembul dengan rambut belah tengah, menarik kaos Adi agar segera pergi dari rumah itu. Anunya siapa?" tanya Sabto dengan gemas melihat gigi kelinci Adi yang sedari tadi eksis itu. "Anunya saya Pak Dokter. Saya disuruh ibu ke warung beli gula. Saya duluan ya Pak," ucap Adi gelagapan, membuat Sabto terkikik gemas melihat tingkah laku Adi itu. "Ya udah, ini buat bekal sana," ucap Sabto memberikan segenggam dodol pada Adi. "Loh, buat saya mana Pak Dokter?" tanya Ado memelas, tergoda dengan dodol yang dibawa oleh Adi. "Dibagi 2, yang rata lo baginya, harus adil," ucap Sabto mengelus kepala Adi dan Ado sebelum keduanya berlalu. "Loh Mas, kok sudah pulang? Aku kira sore baru pulang," ucap Mirna berlari kecil ke arah suaminya. "Tadi kan hanya penyuluhan, jadi nggak terlalu sore pulangnya. Lagi pula nggak ada yang mesti dirawat juga," jawab Sabto sembari mengelus kepala Mirna dengan lembut. "Makasih ya Mbok, sudah bawa Mirna jalan-jalan," Ibu Sabto setelah mencium tangan Mbok Sinem. "Sama-sama, karena Pak Sabto sudah pulang, saya mau pamit juga kalau begitu," pamit Mbok Sinem setelah memberikan belanjaan pada Mirna. "Ya sudah, hati-hati ya Mbok, besok kesini lagi ya, soalnya besok saya sudah mulai tugas," pinta Pak Sabto sebelum Mbok Sinem ini berlalu pergi. "Iya Pak, dan juga Bu Mirna, ini permennya tolong ditaruh di bawah pohon pisang ya, yang dekat dengan kamar mandi itu," ucap Mbok Sinem mengingatkan. Mirna hanya mengangguk membiarkan Mbok Sinem pulang. "Aneh deh Mas, masa permen gulalinya disuruh buang ke pohon pisang? Mending aku makan lah, sayang kalau dibuang." Mirna mengeluarkan permen berbentuk bunga yang tadi diberi oleh pedagang sayur itu. "Ya sudah, tapi makannya di dalam aja ya, Mas sudah lapar. Tadi pas diajak makan sama Pak RT, Mas nolak ya karena pulang cepat. Takut kamu bosan soalnya, pas sampai rumah malah kamu lagi jalan-jalan." "Ternyata kamu itu adaptasinya cepet ya," gumam Sabto sembari masuk ke dalam rumah. Sabto duduk di kursi goyang sedangkan Mirna menarik kursi kayu, lalu duduk berhadapan dengan Sabto suaminya. "Ya, aku kira sampai sore, ternyata jam gaan sudah pulang. Maaf ya, tapi ada makanan kok di dapur," ucap Mirna sembari memakan permen gulali. Kemudian terdengar suara pintu diketuk, membuat Sabto bergegas bangun dari tidur singkatnya. Rencananya yang hanya akan tidur 1 jam ternyata lebih lama dari perkiraannya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, membuat seluruh ruangan menjadi gelap. Dilihatnya Mirna masih tertidur pulas, enggan membangunkan. Sabto memilih untuk menemui tamu seorang diri. Kemudian pintu pun terbuka menampilkan sosok perempuan kumal yang tadi pagi sempat Sabto rawat. "Bu Mela, mari silakan masuk," suruh Sabto sembari membuka pintu lebih lebar lagi. Mela menggeleng pelan, sedari tadi dirinya menunduk, menyembunyikan wajahnya. "Makasih," gumam Mela. "Makasih untuk apa Bu?" tanya Sabto lembut. Mela menepuk dadanya dengan pelan. "Luka saya tidak akan sembuh, tapi terima kasih sudah peduli. Saya kira kamu sama seperti dia, ternyata tidak. Kamu baik, orang baik,"
Kamu pergi saja dari sini. Di sini bahaya. Ku memela parau. Sabto kemudian mengernyitkan dahinya, bingung dengan apa yang tengah dikatakan oleh Mela. Dia siapa? Tanya Sabto mencoba mengulik. Namun, baru saja Mela hendak menjawab, suara Mirna membuat Sabto mengalihkan pandangannya dari Mela. Mas, ngobrol sama siapa sih kamu? Tanya Mirna dari arah kamar. Sama warga, jawab Sabto. Tapi saat Sabto kembali memandang ke arah pintu, Mela sudah tidak ada. Hari mulai gelap, anak-anak berlari bergegas pulang ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat, jendela pun sama. Semua perempuan berdiam diri membekap anak mereka sembari mengelus dada. Jarwo menyiapkan lentera, kepalanya pening, tidak habis pikir. Bos Inem ini terlihat sangat gelisah menanggapi kejadian yang tidak terduga. Bo, warga sudah sepakat tidak akan memberitahu Pak Dokter, apalagi memberitahu Bu Mirna. Jadi malam ini juga Mela akan dimakamkan di hutan. Mbok Sinem berkaca-kaca, badannya bergetar menahan tangis yang sekuat tenaga dirinya sembunyikan. Kuburkan dengan layak. Semua warga bersalah akan kematiannya, Leh. Aku, kamu, dan semua warga akan ketulah. Ini awal bencana hebat untuk warga desa Suren. Ucap Mbok Sinem pelan namun tajam. Jarwo memeluk kaki Sinem erat. Dirinya pun takut. Namun sebagai laki-laki satu-satunya di rumah ini, Jarwo harus ikut andil dan keluar dari rumah untuk menguburkan rahasia besar yang dibawa oleh Ragama. Saya berangkat, ucap Jarwo, mengambil parang untuk dirinya bawa. Yang hati-hati, ucap Mbok Sinem, melepas kepergian Jarwo kala itu. Di pos ronda perbatasan desa Suren dan hutan kayu jati, banyak pemuda desa dan bapak-bapak tengah berkumpul dengan lentera dan obor di tangannya. Wow, sapa Pak Dadang saat melihat Jarwo dari kejauhan. Pak, gimana Pak, sudah diturunkan mayatnya? Tanya Jarwo penasaran. Makanya itu, pohonnya lumayan tinggi. Jadi kalau kamu aja yang nurunin gimana? Tanya Pak Dadang. Ya masa aku sih Pak? Takutlah Pak kalau sendirian, jawab Jarwo dengan mimik wajah masam. Ya nggak sendirian, kamu kan yang nurunin. Nah warga nunggu di bawah yang nangkap mayatnya, ucap Pak Dadang mencoba membujuk Jarwo. Jarwo yang mendengar penjelasan Pak Dadang pun akhirnya mengiyakan, membuat yang lain terlihat lebih lega. Karena sudah sepakat, warga pun akhirnya bergegas membawa obor dan lentera lalu pergi bersiap memasuki hutan. Suasana hutan gelap gulita, bau tanah basah menyeruak. Papan yang dituliskan dilarang masuk diterabas oleh warga. Untuk kedua kalinya warga kembali memasuki kawasan hutan terlarang. Suara sendal jepit yang beradu dengan tanah becek terdengar nyaring sekali. Tidak ada yang bersuara, semua tengah beradu dengan rasa takut masing-masing. Melewati jalan yang ditutupi rumput setinggi dada, samar-samar bau anjir menyeruak, padahal tempat kejadian masih jauh. Jarwo jalan sembari menunduk mengikuti kaki Pak Dadang yang berada di depannya. Sampai sesuatu yang mengerikan terlihat, sepasang kaki penuh nanah dengan jarit serupa tanah berjalan di samping Jarwo. Jarwo menahan napas dalam-dalam, badannya merinding seketika. Padahal jalan terlalu sempit untuk dilewati berdua. Oleh sebab itu, semua berjalan satu persatu, dan jarit itu sangat-sangat familiar di mata Jarwo. Wah, bisik sosok itu lirih. Semua bakal kebuka, wo. Kematianku akan membuat kalian semua berbicara. Imbu sosok itu tepat di telinga Jarwo. Jarwo kemudian berhenti. Matanya berkunang-kunang, mendadak lemas seketika. Warga lain yang berada di belakang Jarwo mengangkat bahu Jarwo saat badan Jarwo terlihat mau ambruk ke tanah. Hei wo, kenapa? Tanya warga menepuk-nepuk lengan Jarwo.
Belum ditolong saja, orangnya sudah menghampiri saya, merintih Jarwo. Ketakutan membuatnya susah berbicara. Allah, itu cuma pikiranmu saja. Sudah, ayo cepat. Dimulai saja supaya cepat selesai. Ucap Pak Dadang mengangkat badan Jarwo, lalu kemudian menggandengnya ke tempat kejadian. Warga kembali berjalan mengikuti seutas tali yang diikat oleh salah satu warga yang pertama kali menemukan Mela. Lambat laun bau anyir semakin menyeruak dan semakin menyeruak, hingga sesuatu yang tergantung pada sebuah pohon membuat semua badan bergetar ketakutan. Semua semakin ketakutan saat melihat sosok Mela yang tidak hanya tergantung, namun perutnya koyak, menampilkan usus yang berhamburan. Matanya juga melotot bersama darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Jarwo kemudian memuntahkan seluruh isi perutnya saat darah segar masih menetes dari perut Mela yang koyak itu. Ampun Pak Dadang, saya nggak kuat, teriak Jarwo. Semua warga tidak kalah takutnya. Semua tidak ada yang berani menurunkan Mela. Kalau begitu, mayat ini biarkan saja menggantung di sini. Ini kan yang kalian mau. Dulu juga begitu kan, sampai papan itu terpasang dan kalian tidak bisa lagi masuk ke hutan ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang mau menurunkan si Mela itu, kita pulang saja sekarang. Tapi jangan ada yang bilang kalau mayat itu belum dikuburkan. Tutup mulut kalian rapat-rapat, ucap Pak Dadang berjalan pulang terlebih dahulu. Warga yang sudah ketakutan tidak ada yang mau tinggal di lokasi kejadian. Semuanya berlari pulang ke rumah masing-masing. Sesekali lagi peristiwa kelam terjadi. Nyawa yang hilang tanpa dikubur ke dalam tanah membawa kembali sosok mengerikan ke dalam desa Suren itu. Malam terasa mengerikan, petir menggelegar bersamaan dengan hujan yang sangat deras, membuat siapapun memilih untuk berteduh daripada menerabas hujan. Pilihan itulah yang diambil oleh Jarwo dan yang lainnya, berteduh dalam pos ronda perbatasan hutan. Selain suara derasnya hujan dan petir, tidak ada lagi yang bersuara. Sedari tadi hanya diam saja, memandang kosong pada hutan yang diliputi kabut pekat. Menebak-nebak, setelah ini apa yang akan kembali menimpa seluruh warga. Semua mendekatkan diri, mencoba membunuh hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang, sampai sayup-sayup sebuah tembang terdengar. Ler ilir, banyune wis sumilir, tak ijo royo-royo, nasanggul temanten anyar. Cahangon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh dododiro. Begitulah lagunya ya teman-teman. Tembang itu terdengar samar walau setelahnya tembang itu terdengar lebih jelas bersamaan dengan sosok yang keluar dari hutan itu. Sosok itu berjalan menginjak angin, kakinya mengambang. Tidak hanya satu yang keluar dari hutan, ada 3 sosok sekaligus. Sosok yang satu berambut kumal, mengenakan kebaya kotor yang penuh dengan noda darah, dengan jarit serupa tanah, membawa bayi semerah darah dalam dekapannya. Tidak hanya itu, dari usus yang tadinya berhamburan, usus itu kini mengikat satu sosok lain. Sosok berbaju hitam semata kaki dengan wajah yang koyak dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya, mengikuti sosok Mela dari belakang seperti anjing yang tengah dirantai majikannya. Semuanya kemudian membelalak ngeri. Tatkala Mela berjalan pelan mendekat ke arah pos, langkah itu semakin dekat, kian dekat, sampai benar-benar berhenti di depan Jarwo dan juga yang lainnya. Mela menatap Jarwo dan juga yang lain dengan seutas senyuman mengerikan, seakan kemenangan telah dirinya rengkuh, memperlihatkan mata merah dengan hidung dan mulut yang penuh darah, lalu menatap sosok yang ada di belakangnya. Ler ilir, banyune wis sumilir, tak ijo royo-royo, nasanggul temanten anyar. Begitulah nyanyiannya, melanjutkan jalannya juga,
Melihat hal itu, semua warga berlari pontang-panting tidak kuasa menahan kengerian. Mirna terlihat resah sekali, tidurnya tidak nyenyak sedari tadi bangun. Terlebih saat suara tangisan anak kecil membuatnya tidak tenang. Karena tangisan itu tidak kunjung reda, Mirna akhirnya memutuskan untuk mengecek keluar rumah. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan Sabto pun masih tertidur pulas enggan membangunkan suaminya. Karena besok dia bertugas, akhirnya Mirna pun memilih untuk mengecek seorang diri. Mirna menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi tenang. Lalu kemudian memengkakkan telinganya mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Suara dari arah belakang. Mirna membuka pintu belakang dan betapa terkejutnya Mirna saat melihat anak perempuan sekitar umur 3 tahun tengah meringkuk di bawah pohon pisang tanpa busana. Mirna berlari menerjang hutan, lalu menggendong anak itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa? Kok hujan-hujanan, Nak?" tanya Mirna sembari mengelap tubuh si anak itu. Tidak ada jawaban, anak itu masih menangis sembari menggigil, membuat Mirna merasa iba. "Sebentar, aku ambilkan baju ya, Nak," ucap Mirna kembali masuk ke dalam kamar, mencari baju berukuran kecil miliknya, lalu keluar menemui si anak itu. "Pakai ini ya biar hangat," ucap Mirna memakaikan jaket yang terlihat kebesaran. Anak itu menyentuh jaket berwarna biru yang menempel pada tubuhnya. Tangisannya berhenti, memeluk erat jaket itu lalu tersenyum pada Mirna. "Bagus," ucapnya terbata. "Tapi mana permenku?" tanya anak itu sembari menatap Mirna dalam. Mirna terlihat bingung menanggapi pertanyaan anak kecil yang ada di hadapannya. "Kamu mau permen? Tante gak punya, Nak," ucap Mirna. "Besok tante kasih ya. Sekarang kamu tidur di sini saja," pinta Mirna. "Di sini kan rumah aku," ucap anak itu dengan tatapan tajam. "Aku mau permennya," imbuh anak itu. Mirna kemudian mengerutkan keningnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak itu membuat Mirna bingung. "Mir," panggil Sabto dari dalam kamar. "Iya," jawab Mirna. Sebentar ya, jangan kemana-mana," pinta Mirna pada anak itu. Mirna kemudian bergegas masuk ke dalam kamar. Namun saat Mirna sudah berada di dalam kamar, bukan hanya Sabto yang dia temukan, namun sosok hitam yang tengah membekap mulut Sabto. "Shh," ucap sosok itu sembari menaruh jari telunjuknya pada bibirnya yang koyak itu. "Ah!" teriak Mirna sekuat tenaga. "Bu Mirna, Bu," panggil Mbok Sinem sembari mengguncang-guncangkan tubuh Mirna. "Mbok," teriak Mirna sembari mencengkeram erat tangan Mbok Sinem. Hari ternyata sudah pagi. Matahari masuk melalui celah-celah jendela. Tidak juga ditemui Sabto di sebelahnya. Hanya mimpi buruk ternyata," gumam Mirna sembari mengelus dada. Napasnya masih memburu, dahinya dipenuhi oleh keringat. "Mimpi apa, Bu Mirna?" tanya Mbok Sinem penasaran. Enggak, Mbok," ucap Mirna kemudian bergegas keluar kamar untuk mencuci muka. Namun sebelumnya Mirna menatap Mbok Sinem. "Mbok, bisa belikan saya permen seperti yang kemarin siang?" "Bisa," jawab Mbok Sinem, sudah bisa menebak apa yang tengah terjadi. Pak Dharma kemudian menggigit kukunya. Sudah 1 jam lebih Pak Dharma hanya mondar-mandir akibat kepalanya yang terlalu pening. Kabar tentang kematian Mela sudah menyebar ke seluruh desa, seperti rahasia umum yang semua penduduk desanya itu tahu, namun memilih untuk bungkam. "Aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Gila, bisa-bisanya dia membawa sesuatu yang harusnya hilang," ucap Dadang, yang notabene adalah kakak kandung Pak Dharma. "Dia pasti membuat janji dengan iblis. Gak mungkin sosok itu balik lagi. Sosok itu sudah diikat. Gak mungkin bisa dilepas dari hutan itu," gumam Pak Dharma. Pak Dadang kemudian membuang muka,
memastikan Pak Dharma tidak tahu kalau sebenarnya Mela belum dikuburkan. Kamu harus hati-hati, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mela melakukan itu pasti ada alasannya. Kamu sendiri pasti tahu alasannya apa, ucap Pak Dadang meninggalkan ruangan Pak Dharma. Namun saat Pak Dadang masih berada di ambang pintu, Pak Dharma bergumam, kamu kan juga terlibat. Gumam Pak Dharma. Suara itu tidak terdengar oleh Pak Dadang, tapi cukup mewakili tentang apa yang dirasakan oleh Pak Dharma. Ketakutan, memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Puskesmas terasa lenggang. Hanya ada Sabto dan satu perawat magang yang merupakan penduduk asli desa Suren. Namanya Maya, gadis berumur 24 tahun. Perawakannya sedikit berisi, dengan rambut hitam pekat dan kulit sawo matang. Mai, jangan ngelamun, ucap Sabto, membuat Maya sedikit terkejut. Ah iya pak, jawab Maya gelisah. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu atau sekiranya kamu tidak enak badan, pulang saja nggak apa-apa kok. Puskesmas juga lagi sepi. Enggak pak dokter, saya di sini sajalah, ucap Maya mencoba meyakinkan Sabto. Ya udah kalau gitu, kalau memang itu mau kamu. Sabto tidak lagi memaksa karena suasana sunyi. Sabto mencoba membuka obrolan. Kamu tahu nggak rumah Bu Mela di mana? Saya mau berkunjung. Kemarin kan Bu Mela datang ke rumah, mungkin beliau butuh bantuan, tanya Sabto sembari menjelaskan kejadian semalam. Bukannya menjawab, Maya menatap Sabto dengan tatapan tidak percaya. Wajahnya yang sedari tadi lesu semakin pucat, bibirnya bergetar, hingga tidak terasa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan keluar dari mulut Maya. Bu Mela itu sudah meninggal pak, ucap Maya tanpa sadar. Loh, sejak kapan? Karena apa? Orang semalam mengunjungi rumah saya kok sekitar 6 sore, balas Sabto tidak percaya. Maya membuka mulutnya tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan beliau? Tanya Sabto semakin mendesak Maya. Enggak, saya salah ngomong, ucap Maya nyaris menangis. Kalau begitu, coba nanti saya tanya sama Pak Dharma ya, ucap Sabto melunak. Enggan membuat anak orang menangis, tapi bukannya membaik. Maya malah semakin ketakutan, bahkan Maya sampai sujud di kaki Sabto. Jangan Pak Dokter, jangan, tolong jangan bilang ke siapapun tentang apa yang baru saja saya ucapkan, ucap Maya. Dia menangis kencang sekali. Sabto kemudian mengerutkan keningnya. Semua yang dilakukan Maya membuatnya semakin bingung dan penasaran sebenarnya ada apa. Sabto kemudian mengangkat tubuh Maya lalu mendudukkannya kembali. Coba ceritakan sama saya. Dan saya nggak akan ceritain ke siapa-siapa deh. Semakin saya tahu bahayanya, pasti semakin saya akan menjaga rahasia yang akan kamu ceritakan sebaik mungkin. Maya terdiam, masih dengan suara isak tangis yang coba dirinya tahan. Hatinya tidak karuan, detak jantungnya pun berdetak hebat hingga meninggalkan ngilu yang memaksanya untuk terus menangis ketakutan. Hei, saya akan jaga rahasia ini, gumam Sabto sembari menggenggam tangan Maya dengan lembut. Maya menatap Sabto lekat-lekat. Ya, dirinya tidak punya pilihan lain selain mengatakan sebagian kecil rahasia desa Suren. Memang benar, Mela sudah meninggal. Tepatnya setelah dia menemui Pak Dokter, ucap Mela sangat pelan sekali, nyaris tidak terdengar. Apa penyebab kematiannya? Tanya Sabto sama palanya. Gantung diri. Tetua desa yang tengah mengirim sesajen pada Wireng menemukannya tergelantung pada pohon beringin di tengah hutan larangan. Kenapa bisa? Tanya Sabto tidak percaya, mengetahui sosok yang menemuinya semalam bukan lagi seorang manusia. Maya menggeleng pelan, tidak mau memberitahu lebih lanjut mengenai alasan hal itu bisa terjadi. Ya saya juga tidak tahu, jawab Maya menunduk, enggan beradu tatap dengan Sabto. Langit nampak biru, tidak ada awan sama sekali. Namun hawa siang yang terik tidak memperlambat perjalanan Mbok Sinem menuju rumah.
Di bawahnya anting yang berisi beberapa belanjaan dan 2 biji permen gulali berbentuk bunga. Hatinya gelisah semenjak kedatangan Sabto. Banyak hal ganjil yang menyeruak, mencoba keluar dari lubang gelap yang sedari dulu ditutup rapat. Terlebih saat sebenarnya kabar tentang kematian Mela yang merubah banyak hal, seakan memperjelas hal buruk yang akan terjadi. Hutan kayu mati yang tadinya damai kini kembali dipasang papan yang bertuliskan dilarang masuk. Padahal papan yang dulu terpasang sudah lapuk sekali, dan beberapa warga mulai berani mengambil kayu kering di pinggiran hutan. Kini hutan itu kembali menjadi hutan larangan, karena di dalamnya menyimpan 2 jasad perempuan kelam yang darahnya dipaksa tumpah oleh keadaan. Mirna menatap Mbok Sinem yang semakin lama semakin mendekat. Teh yang tergeletak di atas meja sudah dingin, tidak terteguk oleh Mirna yang sedari tadi gelisah. Saat Mbok Sinem sudah dekat, Mirna menarik tangan Mbok Sinem. "Mbok, ikut saya," ucap Mirna membawa Mbok Sinem ke arah belakang. "Ini apa sih, Mbok?" tanya Mirna menuju ke bawah pohon pisang. Mbok Sinem mengernyitkan dahinya bingung dengan apa yang ditunjuk oleh Mirna. "Jaket, Bu," jawab Mbok Sinem melihat jaket tergeletak di bawah pohon pisang. "Saya tahu itu jaket saya. Semalam saya kira saya cuma mimpi, tapi pas saya keluar, saya lihat jaket itu di bawah pohon pisang." Mirna terlihat frustasi. "Mimpi apa, Bu?" Mbok Sinem masih belum mengerti. "Saya mimpi ketemu anak kecil, perempuan, telanjang. Saya lihat dia di bawah pohon pisang lagi kehujanan, lalu saya suruh masuk, saya kasih baju. Terus dia nanyain permen yang saya makan kemarin. Gak hanya itu, saya juga lihat sosok hitam menggerayangi suami saya. Lalu saya terbangun seakan saya hanya bermimpi," jelas Mirna. "Celaka," ucap Mbok Sinem tanpa sadar. "Celaka gimana, Mbok?" tanya Mirna panik. "Bocah itu harusnya hanya di luar, tapi malah kamu suruh masuk," ucap Mbok Sinem kesal. "Maksudnya gimana sih, Mbok? Dia siapa?" "Bocah itu gak hanya satu berhasil masuk, semua juga bebas masuk. Sosok yang hitam itu adalah Wireng, si pembawa petaka," ucap Mbok Sinem dengan mata melotot. Mirna tidak kalah kagetnya. "Ya makanya jelaskan dong, Mbok. Dia itu siapa? Wireng itu siapa?" teriak Mirna tidak terkendali. Mbok Sinem menjauh, mulutnya gelagapan. Bahasa tubuhnya menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Maaf, Mbok sudah gak bisa kerja sama Bu Mirna. Ini bahaya," ucap Mbok Sinem memilih untuk pergi dari hadapan Mirna. "Loh, Mbok, jelaskan dulu, Mbok," ucap Mirna mencoba menahan kepergian Mbok Sinem itu. Namun Mbok Sinem sudah menjauh, memilih untuk mengabaikan ucapan Mirna, membuat Mirna mematung menatap jaket yang tergeletak di atas gundukan tanah. "Siapa Wireng? Bocah itu siapa? Kenapa bajuku bisa tergeletak di sini kalau bocah itu hanya ada dalam mimpiku? Apanya yang celaka? Sebenarnya apa yang ada di dalam rumah ini?" gumam Mirna lirih. Malam ketiga di rumah dinas. Jika dihitung, rasanya cukup singkat sejak kedatangan Mirna dan Sabto ke rumah ini. Namun hal yang membingungkan terus saja datang tanpa adanya jawaban. Sabto terdiam, mendudukkan badannya pada kursi goyang, jarinya bertaut, sedangkan pikirannya melayang. Percakapannya dengan suster di rumah sakit masih mengganggu pikirannya. Keadaan rumah sangat hening, satu-satunya sumber suara berasal dari dapur. Suara dari sendok yang bersentuhan dengan gelas membuat aroma kopi menyeruak, memenuhi ruangan yang sempit. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang kasar membuat Sabto ini hampir terjungkal saking kagetnya. Mirna pun sampai berlari menghampiri pintu, bergegas menyibak jendela, dan alangkah kagetnya saat melihat siapa yang ada di abang pintu. Mirna kemudian bergegas membuka pintu, sedangkan Sabto mengekor di belakangnya. Dari abang pintu terlihat 2 orang perempuan, 1 orang penuh keringat,
sedang satu laginya lunglai dengan mimik wajah yang pucat pasi. Namun tidak hanya itu, satu orang lagi berdiri di depan pagar rumah, laki-laki tua menggunakan pakaian serba hitam dan udeng di kepalanya, memperhatikan dari jauh. "Masuk," ucap Mirna sembari membantu memapah tubuh perempuan lunglai tersebut. Didudukannya tubuh perempuan itu pada kursi goyang, sedangkan dari kamar Sabto keluar membawa tas hitamnya, bergegas memeriksa keadaan perempuan lunglai tersebut. "Apa yang terjadi dengan perempuan ini?" tanya Sabto, mulai memeriksa keadaan pasien dadakannya itu. Saya juga tidak tahu," ucap Dina terus memegangi tangan temannya itu. "Keadaannya baik-baik saja, hanya lemas karena kekurangan nutrisi. Kamu hubungi Pak RT, lalu bawa dia ke puskesmas supaya bisa segera dirawat. Kalau di sini tidak bisa, karena minim peralatan," himbau Sabto. "Nggak bisa, warga di sini tidak akan mau ikut campur masalah desa seberang," ucap Dina. "Rawat dia sebisanya, supaya besok bisa saya antar ke kota. Setelah itu tanggung jawab saya selesai," imbu Dina. "Saya sama sekali tidak mengerti," ucap Sabto. "Lalu siapa tadi yang ada di luar?" tanya Mirna. Namun Mirna terdiam saat Dina menatap Mirna dengan tatapan yang dalam. "Laki-laki itu tetua desa seberang yang mengantar saya ke sini. Apa bisa teman saya ini dirawat? Dan alasan kenapa teman saya tidak ada yang menolong ditanyakan pada beliau," tanya Dina. Sabto menatap Mirna dengan tatapan penuh arti. Hanya dari tatapan itu saja, Mirna sudah tahu apa yang mesti dirinya lakukan. "Kalau begitu, teman Mbak biar dirawat di sini dengan peralatan yang seadanya seperti ini. Tapi tentu saja saya harus tahu alasannya, supaya saya bisa memberi alasan kepada Pak RT jika dipertanyakan. Karena Mbak sendiri kan tidak mau izin dan sepertinya sulit untuk mendapatkan izin dari warga," ucap Sabto menjelaskan. "Silakan," ucap Dina tenang. "Kalau begitu biar aku yang tanya," ucap Mirna. Mirna melangkah keluar rumah, mencoba menemui sosok berkumis dengan tatapan yang dalam. "Masuk Pak," ucap Mirna. "Bukan rumah saya," ucap Mbak Wiro dengan suara pelan. "Saya tahu apa yang kamu mau, jadi boleh jika langsung saja saya ceritakan," imbuh Mbak Wiro langsung pada sasaran. Kening Mirna berkerut namun akhirnya mengangguk, mempersilahkan Mbah Wiro untuk memulai ceritanya. Anak itu namanya Sumiyati, anak perjanjian, namun raganya sudah bebas, dan yang bersamanya itu Dina, cucu dari pembuat perjanjian itu. Dia yang melepaskan raganya. Dia gadis baik. Bayangkan saja, ditempuhnya jarak yang begitu jauh sampai memapasi anak perjanjian supaya mendapatkan pertolongan seperti ini. Kamu pasti bingung kan dengan keadaannya yang seperti ini? Kenapa warga di sini tidak ada yang peduli kan? Biar ku jelaskan. Tidak ada satu orang pun yang berani mengusik anak dari perjanjian. Jangankan mengusik, menolong pun ya enggan. Kamu tidak usah takut. Warga akan menutup mata. Tidak akan ada yang menanyakan ataupun menyalahkan suamimu, ucap Mawiro tersenyum tipis. Perjanjian, ulang Mirna, mengambil inti dari ucapan Mawiro. Orang kota itu yang mana paham perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan makhluk tidak kasat mata. Padahal kamu sendiri sudah ikut campur, ucap Mawiro melihat kembali rumah yang 5 tahun lalu dirinya datangi. Saya masih gak paham dengan yang Bapak bilang. Ikut campur apa? Saya merasa tidak ikut campur tentang masalah orang, ucap Mirna kesal. Gak usah marah. Dengan kamu masuk ke rumah ini saja, kamu berhutang sesuatu, ucap Mawiro. Pandangannya kembali menatap halaman rumah dinas. Anak-anak itu berjajar, membuat halaman terlihat penuh sesak. Anak yang telanjang dengan banyak rupa yang mereka bawa. Ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak memiliki kepala, ada yang ususnya berhamburan, ada pula yang biji matanya hilang. Di belakang mereka berdiri sosok hitam yang menatap Mbah Wiro dengan pandangan tidak suka, seakan membenci kedatangan Mbah Wiro
yang kembali menginjakan kakinya di desa Suren. Tapi pandangan mengerikan sosok itu tidak mengundang perhatian dari Mbah Wiro. Yang sebaliknya, pandangan Mbah Wiro tertuju pada Mela, sosok yang melihatnya dengan tatapan sendu sembari menggendong bayi merah di tangannya. Aku sudah bilang, aku tidak ikut urusan. Anakku yang cantik, selesaikan urusanmu, ucap Mbah Wiro dengan iba. Sabto memandangi Diana yang sangat terlelap. Di samping Diana terdapat gelas kosong yang tadinya berisi teh panas. Dari Diana, pandangan Sabto beralih pada Dina. Wanita itu melamun sembari menautkan kuku ke tangan, seperti tengah gelisah, hingga kemudian membuat banyak goresan di kulitnya. Tidak usah khawatir, setelah infusnya habis, temanmu sudah bisa dibawa ke kota. Kalau mau, bisa saya panggilkan Jarwo untuk mengantar, ucap Sabto sembari meraih tangan Dina untuk diseka. Dina membiarkan tangannya diobati. Sesekali Dina meringis saat alkohol menyentuh kulitnya hingga menimbulkan rasa yang sangat perih. Pasti orang yang bapak suruh itu tidak akan mau jika tahu siapa yang hendak dia antar, jawab Dina tersenyum kecut. Percayalah, orang yang saya bawa bukanlah orang yang diharapkan kehadirannya, Ibu Dina. Jujur saya sama sekali tidak paham dengan apa yang kamu ucapkan, tapi saya kenal dengan Jarwo, dia pasti mau bantu. Sabto kemudian mencoba meyakinkan Dina. Kalau bapak nggak percaya, silakan dicoba. Sungguh saya akan sangat terbantu jika seseorang itu mau menolong. Tapi saya juga tidak berharap banyak, ucap Dina kembali memandang Diana yang tengah terbaring. Kalau begitu, kamu tunggu di sini. Dalam 4 jam, teman kamu sudah bisa diantar pulang. Saya juga akan kembali secepatnya, sembari membawa tumpangan, ucap Sabto sebelum keluar dari rumah itu. Keadaan di luar rumah terlihat hening. Terlihat Mirna berjalan gontai memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat berpapasan dengan Sabto, Mirna menghentikan langkahnya, lalu menatap Sabto dengan mata berkaca-kaca. Aku benci rumah ini, Mas. Aku juga benci semua warga di sini, ucap Mirna sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Sabto yang kebingungan mencoba menghentikan Mirna, namun dengan kasar Mirna menampik tangan Sabto, mengisyaratkan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin diganggu. Pandangan Sabto beralih pada Mbah Wiro, sedang Mbah Wiro hanya tersenyum samar seakan tidak terbebani dengan keadaan Mirna yang tengah marah. Sebenarnya banyak yang ingin Sabto tanyakan, namun diurungkan niatnya itu dan bergegas pergi ke rumah Jarwo. Sabto berjalan cepat melewati jalan yang di samping kanan dan kiri ditumbuhi pohon kopi. Tidak ada penerangan, hanya sinar bulan purnama yang membantunya melihat jalan berbatu. Kerincing, kerincing. Bunyi benturan rantai membuat Sabto terhenti. Hembusan angin yang melewati lehernya membuatnya merinding. Suara erangan pelan terdengar tepat di telinga Sabto, membuat Sabto spontan berbalik. Namun ternyata tidak ada siapapun. Sepi dan hening yang membaur membuat degup jantung Sabto terdengar nyaring. Karena tidak ada siapapun, Sabto akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi baru saja Sabto ini membalikkan badannya, pemandangan yang berada di depannya itu membuat Sabto membelalakkan matanya dengan ngeri. Arangan itu semakin nyaring. Bedanya, bukan hanya suara yang keluar, kini sosoknya pun terlihat begitu jelas. Sosok berjubah hitam dengan wajah rusak semerah darah berada di tengah jalan dengan posisi kayang, memperlihatkan kengerian yang teramat sangat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana keseluruhan alur ceritanya, kalian tetap stay tune terus di channel ini, dan di next video akan saya bacakan kembali kelanjutan ceritanya. Sekian teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.